Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal amali, Allahumma amin. Ahibati fillah, masyaallah, alhamdulillah dengan taufik Allah azza wajal, malam hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa mempelajari Kitabus Shalah, dan kali ini kita masuk di babus syuruti as-shalah. Babus syuruti as-shalah. Ini bab tentang syarat-syarat dari sahnya salat. Qala mu'allif rahimahullah, babu syurutis shalah. Dalam bab syarat sah salat ini, beliau membawakan lebih dari 20 hadis tentangnya. Dan sebelum memasuki hadis tersebut, kita muqaddimahi terlebih dahulu, di mana para ulama ketika menjelaskan syarat dari sahnya salat, yang disebut dengan syarat atau pengertian dari syarat itu dalam bahasa Arab fil lughah itu artinya adalah al-alamatu, al-alamah, yakni tanda-tanda. Li'annahu alamatun ala masyrut, karena tanda dari segala sesuatu yang disyaratkan. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 18. Fahal yanzuruna illa sa'ah. Maka kenapa mereka tidak melihat illa sa'ah. Illa sa'ah, kecuali sa'ah. Yani di situ sa'ah ai artinya adalah alamatuha, tanda-tandanya. Bahwasanya tanda-tandanya sa'ah itu anta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu datangnya tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba. Nah, disinilah para ulama mengambil pengertian syarat secara bahasa itu adalah tanda. Nah, maka mengapa mereka tidak melihat, memperhatikan apa? Tanda-tanda hari kiamat. Bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu atau kiamat itu salah satu di antaranya dia datangnya tiba-tiba. Adapun secara istilah syar'i, yang namanya syarat, yakni urifa bi ta'arif katsirah. Jadi pengertian syarat itu para ulama mendefinisikannya itu sangat banyak sekali. Iya, kalau di sini mungkin saya tanya Mas Faisal apa definisi syarat. Beliau berpendapat begini dan begitu. Dan yang lainnya bila ditanya apa definisi syarat, ya, maka jawabnya pun juga berbeda. Nah, para ulama ketika mendefinisikan syarat secara istilah pun juga sama, sesuai dengan kadar keilmuan mereka masing-masing. Fa'arrafahu sahibu jami'il jawami', maka kami mengambil pengertian yang menurut kami lebih mencakup dari pengertian yang lain. Artinya pengertian ini sudah termasuk pengertian dari para ulama ini. Iya. Jadi pengertiannya kita ambil pengertian tengah-tengah, tidak mengambil pengertian dari pribadi seorang dari ulama, tapi menggabungkan dari pengertian-pengertian yang ada. Nah, masya Allah ya, ini luasnya, dalamnya ilmunya para ulama itu ya. Demikian pula kalau kita berorganisasi pun juga begitu. Ya, disinilah letak seseorang itu bijaksana atau tidak dilihat dari diskusi. Ya, ketika diskusi, Mas Faisal mengutarakan pendapat. Ya, Mas Untung juga mengutarakan pendapat, dan seterusnya. Nah, saya sebagai penengah di sini, dari pendapat masing-masing dikumpulkan, akhirnya dikombinasi.
jadilah satu pendapat dan disepakati bersama. Nah, dibikin pula pengertian syarat. Kata para ulama, syarat secara bahasa adalah ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujud wala adamun li dzatih. Artinya ma yalzam min adamihil adam, sesuatu yang ketiadaannya itu mengakibatkan ketiadaan hukum. Namun keberadaannya tidak mengharuskannya terjadinya keberadaan tersebut ataupun ketiadaan hukum itu sendiri. Gimana ya nyatanya ya? Contohnya gini aja. Ya, dari pengertian itu untuk bisa memahami syarat ini, pengertian begini. Contohnya biar bisa paham. Salah satu syaratnya sahnya sholat adalah wudu. Itu sepakat tuh. Iya, salah satu syaratnya sahnya sholat, artinya diterimanya sholat seseorang itu wudu. Nah, wudu ini, ya itu syarat kan? Syarat. Tidak semua orang berwudu mengharuskan sholat. Dan orang yang sholat pasti wudu. Gimana definisikan, cara mendefinisikannya itu? Iya, tidak setiap orang berwudu mengharuskan sholat. Dan orang yang sholat sudah pasti dia harus wudu. Nah, kita ulangi terjemahan lagi. Sesuatu yang ketiadaannya mengakibatkan ketiadaan hukum. Namun keberadaannya tidak mengharuskan. Nah, keberadaan sini apa tadi? Adalah wudu. Nah, keberadaannya tidak mengharuskan terjadinya hukum. Nah, ataupun ketiadaan hukum itu sendiri. Nah, jadi saya ulangi. Ya, namanya syarat, ya. Syarat itu tidak harus ya melazimkan seseorang wudu. Nah, namun setiap orang mau sholat pastilah wudu. Baik. Kita masuk hadis pertama. Berbeda dengan rukun, ya. Berbeda dengan rukun. Kalau syarat, ya, segala sesuatu yang berada di luar. Kalau rukun, segala sesuatu yang berada di dalam. Ada namanya syarat salat, ada nama rukun salat. Syarat salat ada yang wajib, ada yang syarat sah. Nah, syarat sah ini, syarat wajib ini seperti seorang itu Islam, balik, ya, kemudian dia berakal. Nah, ini syaratnya wajib yang harus dipenuhi. Nah, ini ada pembahasan sendiri yang kita tuliskan dalam sebuah kitab ana yang berjudul tentang fikih ibadah mazhab Syafi'iyah. Namun bukan di sini tempatnya. Yang kita fokus di sini adalah pembahasannya tentang syarat sahnya salat. Ya, Islam berarti orang kafir tidak masuk. Iya. Dan orang yang al-balik, orang yang sudah balik, ya, maka anak-anak kecil tidak diwajibkan untuknya sholat. Dalilnya panjang segitu, ya. Dan juga orang yang berakal, maka orang gila, orang ODGJ, ya, orang gila seperti itu, majnun, maka tidak ada kewajibannya untuk sholat. Nah, syarat-syarat sah salat kita masuki dalil yang pertama. Minta tolong Kak Faisal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifun rahimahullah. Babun syurutis shalah. An Ali bin Qalqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif wal yatawadda wal yu'idis shalah rawahul
khamsatu wasahhahu Ibnu Hibban. Sahahu Ibnu Hibban. Naam. Untung nggak ada. Ya, baca Kak, tolong Kak, yang kedua. Dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man asabahu qai'un aw ra'afun aw madun falyansarif falyatawadda summa liyabni ala wa ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallamu. Naam. Kita terjemahkan dulu. Hadis yang pertama, ini hadis dari sahabat Ali bin Thalaq, semoga Allah meridhoinya. Nabi SAW pernah bersabda, "Iza fasa, ya fasa, apabila salah satu di antara kita, iza fasa ahadukum, salah satu di antara kita buang angin, ya, buang angin, maka para ulama mendefinisikan fasa di sini itu adalah ar-rih, ya, angin yang tidak la yasma' sautahu. Jadi angin yang tidak kita dengar suaranya. Nah, beda dengan kalau terdengar suaranya, itu disebut dalam bahasa Arab namanya duratun, ya, suara angin yang berbunyi, ya, yang keluar dari dubur. Jadi terjemahan bebasnya kentut, bahasa kita begitu ya. Nah, salah satu di antara kita buang angin di dalam sholat, maka atau di tengah-tengah sholat, maka falyansarif, dibatalkan sholatnya, falyatawadda, setelah dibatalkannya dia pergi berwudu, wal yu'id sholatahu, maka ulangi lagi sholatnya, ya, ulangi lagi sholatnya. Kemudian hadis yang kedua, man asabahu qai'un, siapa di antara kita yang terkena, ya, baik dirinya maupun orang lain yang terkena atau yang mengalami qai', ini muntah, wa au ru'af itu yang keluar dari hidung. Nah, itu biasanya yang disebut, bukan ingus ya, pada umumnya ru'af ini para ulama mengatakan darah yang keluar dari hidung, ya, darah apa bahasa kita, mimisan. Nah, atau qalasun, qalas ini bukan dahak, tapi dia keluarnya dari dalam perut begitu ya. Ada sebuah cairan yang keluar dari perut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin maksudnya cairan yang keluar dari khalas ini yang berasal dari lambung, mungkin yang disedot keluar kena badan kita. Nah, seperti itu. Au mazi, dan yang berikutnya keluarnya mazi, falyansarif, ya, maka dia berentalkan salatnya, falyatawadda, baru kemudian dia berwudu, thumma liyabni ala salatihi, dia lanjutkan salatnya, wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan dalam keadaan salat itu dia tidak boleh, ya, berbicara. Taib. Wal hadithu mukhtalifun fi sihhatihi. Kedua hadis yang kita baca di atas, ikhwan, para ulama menghukuminya, ya, ada yang mengatakan, ya, wasahu Ibnu Hibban wa hasanu ghairuhu, ya. Ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkannya. Ya, jadi silang pendapat para ulama menghukumi hadis di atas. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Nah, Syekh Albani menilai hadis di atas dhaif. Iya, dhaif. Dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis di atas. Nah, ala kulli halin, ya. Jika hadis tersebut tidak sahih, taruhlah hadis itu tidak sahih. Kita dalam mempelajari ilmu hadis, kalau ada hadis yang tidak sahih, hadisnya dhaif, dan dhaif itu tidak dhaif banget. Iya.
Tidak dhaif banget. Apalagi hadis ini. Para ulama pun selisih. Seandainya hadis itu tidak sahih, artinya hadisnya itu dhaif. Ya. Maka hadis dhaif itu bisa terangkat menjadi hadis hasan atau hasan li ghairihi atau bisa jadi hasan li zatihi. Iya. Selama ada hadis lain yang menjadi penguat. Ya, selama ada hadis lain yang menjadi penguat. Oleh karena itu, mari kita simak bagaimana Syekh Shalih Ibnu Baz menjelaskan hadis di atas. Kata Syekh di sini, "Idzan qadal wudu' fi shalah an yakinin bis-sima' atau bis-sama'in saut atau biwujudir raihah fa 'alaiki an tu'idi al-wudu' was-shalah." Masyaallah ya. Secara sebelum kita terjemahkan kataan beliau, apa yang beliau jelaskan barusan, itu beliau menerima hadis tersebut. Sebuah kepastian orang yang sholatnya, dia posisi dalam sholat, dia yakin dia mengeluarkan suara dari duburnya, atau bahkan terkadang cium bau yang tidak sedap, maka wajib dia untuk mengulangi wudu dan sholat. Ya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berdalilkan dengan hadis di atas. Rawahu Ahlussunnani bi isnadi hasan. Dan Syekh Ibnu Baz juga berpandangan hadis yang kita baca di atas itu sanadnya adalah sanad yang hasan. Ya, sanadnya sanad yang hasan. Dan ada hadis lain yang menjadikan penguat dan hadis itu sangat sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "La tuqbalu salatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda." La yaqbal. Tidak diterima. Ya, dinafikan. Ya, ditiadakan di sini la yaqbal, di sini la tuqbal atau la tuqbal, itu ditiadakan pahala. Itu makna yang pertama. Dan juga tidak sahnya salat, itu makna la di atas. La tuqbalu salatu ahadikum. Salah satu di antara salat kita itu tidak ada pahalanya atau tidak sah salat kita apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, buang angin itu termasuk hadas. Jumhur para ulama tidak ada silang pendapat para ulama kalau orang sudah buang angin itu dia enggak dikatakan berhadas, enggak. Semuanya ijma, jumhur para ulama tidak ada silang pendapat. Buang angin itu adalah hadas, dan hadas, ya, atau buang angin itu membatalkan wudu. Nah, hadis ini riwayat siapa tadi? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itu status hadis di atas, ya. Status, kita sedikit menyinggung status hadis di atas. Apa statusnya? Apakah sahih atau tidak? Para Syekh Albani mengatakan dhaif. Iya, Syekh Albani mengatakan dhaif karena ada rawi yang cacat menurut beliau. Namun tidak bagi pendapat ulama yang lain. Nah, mana secara global hadis di atas? Ya, dalam hadis ini penulis ingin menjelaskan bahwasanya salah satu dari syaratnya salat apa? Salah satu syarat salat bersihnya seseorang dari hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Di mana dalam hadis itu disebutkan apa? Bersih dari buang angin, bersih dari muntah, mimisan, cairan yang keluar dari perut, atau keluarnya mazi. Semua yang kita sebutkan di atas semuanya adalah hadas. Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa selain syarat sahnya salat, ada yang paling penting dari itu yang menentukan salat seorang disebut apa? Syaratnya wajib. Ya, syarat wajibnya salat seperti Islam, balik, berakal, dan intifa'ul mawani. Intifa'ul mawani ini adalah hal suci dari haid dan nifas bagi wanita. Nah, sekarang kita masuki hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga. Tolong Kak baca hadis ketiga.
قال المؤلف رحمه الله تعالى Nah. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا Bikhimarin. بخمار Mm-mm. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة Mm-mm. وعن جبير. Nah, cukup di situ saja. Ya, diriwayatkan juga Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Para ulama memberikan judul bab dalam hadis ini adalah, dan langsung saya terjemahkan saja. Ini wanita yang balik tidaklah salat melainkan dengan khimar. Ya, judul babnya ya, wanita yang balik tidaklah salat melainkan dengan khimar. Nah, wa anha itu maksudnya dari Ummul Mukminin Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salat. La di sini apa tadi? Ditiadakannya pahala dan tidak sahnya salat seseorang. Allah tidak akan pernah menerima salatnya wanita yang haid illa bi khimarin, kecuali dengan khimar. Jangan dipahami orang yang haid itu boleh salat, jangan begitu. Ya, orang yang haid berarti boleh dong salat. Gimana? Tinggal pakai khimar saja, berarti boleh salat? Enggak, bukan begitu cara memahami hadis di atas. Mari kita lihat secara zahir, ya, kita pahami begitu. Ya, secara zahir. Wanita yang haid itu tidak boleh salat kecuali pakai khimar. Berarti kalau haid pakai khimar boleh dong salat. Ya kan? Itu zahirnya. Tapi bukan begitu para ulama memahami hadis di atas. Mari kita lihat. Para ulama menjelaskan, la yajuzu lil mar'atil balighah al-aqil an tusalliya bi ghairi khimarin. Ya, tidak boleh bagi wanita yang sudah balik lagi berakal dia salat tanpa khimar. Aika syifah li ra'siha, seperti terbukanya kepalanya, wa unuqiha, unuk apa namanya ya, sanggul apa namanya, unuk pundaknya begitu. Fa in sallat kadzalika fa inna salataha batilah. Wanita itu haid, dia memaksa salatnya haid, tapi dia memakai khimar atau bahkan dia enggak pakai sama sekali, maka salatnya batal. Salatnya tidak sah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima. Nafi di sini adalah nafil qabul, nafi diterimanya atau nafi tidak diterima. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, hadis di atas adalah hadis yang berbicara bolehnya seorang menggunakan pakaiannya ketika sholat dengan satu pakaian, atau terjemahan bebas begini, kalau ditanya boleh nggak Ustaz pakai, orang-orang dulu kan gitu ya, sholat di pinggir kali, nggak bawa baju, cuman bawa sarung gitu kan. Ya, terkadang ini Anda lihat langsung, ambil sarungnya, ada yang naruh di sini, kan ada yang ditaruh di sini, diikat di sini. Akhirnya apa? Yang di sini terbuka, di sini terbuka. Nah, hadis yang kita baca barusan itu adalah hadis yang membolehkan, para ulama membolehkan seseorang kalau sholat ya dengan pakaian seperti itu. Ya. Kalau kita terjemahkan saat ini nih, sholatnya pakai singlet. Nah, pakai singlet, atau sholatnya pakai apa? Pakai sarung ya, atau telanjang dada. Boleh ya sholat seperti itu. Ini kalau ditanya boleh. Jangan sampai nanti kan kita sampaikan, wah ini berarti haram dong sholatnya
pakaian yang begitu enggak. Artinya ya kalau ditanya apa hukumnya, jawabnya boleh. Kalau ditanya kelayakan, ya keafdolan, ya maka tidak seafdolnya kita memakai pakaian seperti itu. Nah, ada kondisi-kondisi yang membolehkan, mengharuskan seorang seperti itu, maka apa boleh buat? Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, dan juga dalam ayat lain, innallaha la yukallifullahu illa wus'aha. Ya kan? Seperti kejadian yang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, di Sumbar, Sumut segala macamnya. Pakaiannya diambil Allah semuanya. Ya kan? Mau bagaimana salatnya? Dan bahkan para ulama pun membolehkan dalam salat dalam keadaan telanjang. Saking daruratnya. Salat enggak ada gugur dari dia. Ya, salat tidak ada gugur dari salat. Pakaian enggak ada mau gimana? Iya, pakaian enggak ada. Maka dalam firman Allah tersebut para ulama berpatokan silahkan sholat dalam keadaan apapun selama dalam keadaan darurat. Nah, demikian pula dalam hadis ini disebutkan seperti itu. Ya, bolehnya sholat dengan satu pakaian atau pakai singlet atau pakaian yang semakna dengannya. Namun para ulama tetap mengatakan hadis ini adalah hadis yang menjelaskan wajibnya seseorang menutupi aurat. Mari kita baca. Hadis yang dibaca yang tadi itu adalah ringkasannya, dan saya baca hadis lengkapnya begini. Hadisnya lengkapnya, an Sa'id bin Haris qala sa'alna Jabir bin Abdullah an salatin fi thawb wahid. فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض امرئ فوجدت يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما سر يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا اشتمالها الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحف به wa in kana dayiqan fattazir bih. Hadis ini hadis yang dibawakan oleh Sa'ad bin Haris. Ya, kami pernah bertanya kepada beliau, pada Nabi SAW, ini Jabir, tentang salat dengan menggunakan selembar kain. Ya. Kata beliau, saya dulu pernah salat bersama Nabi SAW. Ini dalam perjalanan beliau. Sebutkan di sini adalah fi ba'di asfarihi. Faji'tu lailatan li ba'di imrihin fawajadtu yusalli ala sabin wahid. Sahabat Jabir melakukan perjalanan bersama Nabi SAW. Iya. Dan beliau ingin menemui Nabi SAW di malam hari. Ternyata di fawajadtu yusalli. Aku menjumpai Nabi dalam keadaan salat. Malam dia ingin menghadapi Nabi SAW. Nah, kemudian ingin beliau konsultasi, mungkin seperti itu. Ya, ditunggulah Nabi SAW salat. Ya, sambil menunggu, sayang nih. Ya, lebih baik kita ikut Nabi. Dan saya waktu itu salat bersama Nabi. Ini saubun wahid. Dalam keadaan pakaiannya satu, telanjang dada atau pakai singlet. Iya. Akhirnya salat di samping Nabi SAW. Nabi salat di sini malam. Salat apa? Salat sunnah. Maka di sini boleh salat sunnah berjamaah. Nah, yang awalnya Nabi salat sendirian, langsung Nabi merubah niat salatnya jamaah. Sudah dua faedah di situ ya. Nah, setelah selesai salat, ya falamman saraf qala ma yasurra ya Jabir. Fa akhbartu bihajati falamma faratu qala ma hadha istimalu alladhi ra'aitu. Ya. Kemudian sebelum Jabir mengutarakan kebutuhannya, Nabi bertanya, "Ada apa ya Jabir? Kenapa kok malam-malam begini? Pakaiannya begini lagi." Bahasa kita, enggak ada pakaian yang layak lagi Jabir, kok begini amat pakaiannya. Enggak, Nabi SAW tidak mengatakan seperti itu. Iya. Tapi Nabi mengatakan, ya sudah Jabir. Jabir
Nabi bertanya, "Mengapa engkau pakaian begini? Kenapa engkau menggunakan pakaian seperti ini?" Ya. Kemudian Jabir mengatakan pakaiannya sempit ya Rasul. Iya, sempit. Makanya saya pakainya seperti ini. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dhayiqan fatazir bih." Kalau pakaiannya itu wasi', kata beliau, lapang, luas, lebar begitu, maka diikatkanlah kain itu ke pundak begitu. Nah, kalau kainnya itu dhayiqan, sempit, ya sudah telanjang dada saja. Artinya pakai sarung, pusar dan lututnya tertutup gitu. Nah, ini isyarat dari Nabi SAW. Hadis ini ya menunjukkan bolehnya seseorang memakai sarung. Tapi sebelum itu, apa alasan Jabir apa? Sempit. Iya. Kemudian diberikan solusi. Kalau sempit pakai begini, kalau luas aturannya begini. Dan sebelum Nabi Jabir menjawab itu apa? Ini menunjukkan ketidaksukaan Nabi kan? Apa yang ketidaksukaan Nabi? Kenapa ya Jabir? Nabi bertanya, Nabi nggak seneng. Kenapa ya Jabir? Kok pakaiannya gini? Nggak ada pakaian yang lain yang harus dipakai. Nah Jabir menjawabnya ya, ini menunjukkan Jabir nggak punya kecuali pakaiannya itu. Ya maka ya sudah. Nabi SAW memberikan uzur, toleransi kepada Jabir. Masa kitanya besok-besok jangan pakai ini lagi, nggak pantas, nggak layak. Masa menghadap Allah dalam keadaan begini Jabir? Kan Nabi SAW memberikan toleransi, uzur kepada sahabat Jabir yang disebutkan ini. Tapi faedahnya ya kita lagi azan, faedahnya sedikit aja. Ya, pertama adalah